Kamu sudah menerima hadiah dariku. Kau tidak mau menemaniku saat aku menderita begini. Ini namanya penipuan. Ini jebakan. Aku sudah mati selama 3 tahun. Kaisar sialan itu malah mengambil tulang belulang arwahku dan menyuruhku kembali untuk kerja lembur. Membereskan pembukuan busuk istana selama 3 tahun ini. Menteriku tersayang, akhirnya kau sadar juga. Pembukuan Departemen Keuangan sebelum kau mati itu belum beres, tahu? Menteri Keuangan yang sekarang itu benar-benar tidak becus. Aku benar-benar sudah putus asa. Cepatlah bangun dan kerja lembur, ya. Nanti aku akan membakarkanmu beberapa sempoa model terbaru. Aku menatap sempoa yang dipaksakan ke tanganku. Kerangkaku sampai hampir rontok karena marah. Semasa hidup sudah menjadi budak korporat 996. Setelah mati pun masih dipaksa kerja 007. Bahkan di alam baka pun, aku masih di bawah perintah kaisar sialan ini. Benar-benar tidak ada undang-undang ketenaga kerjaan, ya. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku dengan kuat. Sempoa emas itu jatuh berderak. Anggap saja ini protes terakhirku. Tapi kaisar sialan itu malah mengira aku setuju. Dia langsung menangis haru. Sambil melambai, dia menyuruh orang untuk cepat membawa peti mati menteri kesayangannya kembali ke Departemen Keuangan. Siapkan juga dokumen dan arsipnya. Jangan sampai dia kelelahan. Aku langsung terdiam kehabisan kata-kata. Coba dari dulu aku tahu, seharusnya aku sengaja membuat beberapa kesalahan dalam pembukuan. Biar kaisar anjing ini juga merasakan pusingnya. Yang mulia, hamba sudah mati selama 3 tahun. Orang mati tidak punya kewajiban bekerja untuk Anda. Selesai bicara, aku berbaring kembali ke dalam peti matiku dengan sangat tenang. Merepotkan Yang Mulia, tolong sekalian timbun kembali lubang ini saat Anda pergi. Timbun yang padat ya, terima kasih banyak. Sentian, kau tidak punya hati nurani. Semasa hidup, kau adalah budak korporatku. Setelah mati, kau adalah kerangka pekerja rodiku. Kalau kau tidak membantuku, malam ini aku akan tidur berdesakan di dalam peti matimu. Aku juga akan menari di atas kuburanmu. Panggilkan orkes kerajaan. Akan suruh mereka meniup suona di telingamu sepanjang hari. Aku berbaring di dalam peti mati. Menatap wajah besar yang kurang ajar di atasku. Jari jemari tengkorakku sampai gemetar karena marah. Untung saja aku sudah tidak punya daging dan kulit. Kalau tidak, aku pasti sudah kena stroke karena saking marahnya. Kau, bangunlah untuk Beta. Beta akan mengangkatmu menjadi Taisi. Menganugerahimu gelar kehormatan, Wenzeng. Apa gunanya reputasi seperti itu bagi orang mati? Akan kubakarkan uang sungguhan untukmu. 1 miliar uang arwah. Ditambah 1 set rumah kertas mewah dengan kolam renang. Villa, tidak mau. Zaman sekarang, harga di bank akhirat meroket. 1 miliar bisa dapat apa memangnya? Mencoba menipu hantu, ya. Aku tidak akan mempan dibujuk dengan cara halus maupun kasar. Tiba-tiba sang kaisar terdiam. Setelah terdengar suara gerasak-gerusuk, dia mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna-warni dari balik jubahnya dan langsung menyodorkannya ke depan wajahku. Sentian, Beta tahu semasa hidupmu kau adalah seorang penggila visual sejati. Karena bekerja untuk Beta, kau mati di usia 29 karena terlalu banyak bekerja. Bahkan belum pernah sekalipun memegang tangan seorang pria. Beta sudah mencari pengrajin persembahan kertas terbaik di seluruh kota. Ini adalah model pesanan khusus untuk musim ini. Model kertas boyband berotot perut setinggi 185 cm. Ada yang tipe anjing liar, ada juga yang tipe dingin dan penyendiri. Ada juga tipe mutifeng dengan telinga berbulu panjang. Ternyata, 2 gumpalan di rongga mataku. Api hantu hijau giok yang tadinya redup dan tak bercahaya. Pada saat itu terpaku menatap buku gambar tersebut. Di dalam peti mati, suasana menjadi sunyi senyap. Setelah 3 detik, sebuah tangan tulang yang pucat pasi perlahan-lahan muncul dari dalam peti mati. Dan dengan sangat mantap membuat isyarat oke di udara. Setelah aku memberikan responsku, si kaisar sialan itu girang bukan main. Dengan gemetar, dia mengeluarkan pemantik api kunonya. Sambil membakarnya, dia bergumam di mulutnya.
Beta tahu kalau Taisi memang orang yang berkemampuan hebat. Beta akan segera membakar ini untukmu. Bakar semuanya. Baik, semuanya akan kubakar. Terbakar abis tak bersisa. Semuanya kuberikan padamu, tak kusisakan satu pun. Dari dunia atas ke dunia bawah. Lidah api melahap gulungan lukisan itu. Asap kelabu membubung ke atas. Dua rongga mataku yang kosong menatap tajam ke arah gumpalan asap itu. Itu aroma seorang pria. Ternyata hanya boneka kertas. Pria-pria yang gratis dan sangat penurut. Hahaha. Wah, untung besar. Sempurna. Aku kembali berbaring di dalam peti matiku. Kedua tanganku terkatup. Kuletakkan di atas perutku yang sebenarnya tidak ada. Dengan tenang, aku menutup rongga mataku. Uang sudah dibayar, barang sudah sampai. Yang mulia, Anda boleh pergi sekarang. Aku sudah mati selama 3 tahun. Apa aku masih harus memeriksa dokumen kerajaan untukmu? Pergi, jangan ganggu istirahat abadiku. Si kaisar anjing itu mendengar perkataanku. Dia langsung menyerbu ke arahku seperti orang gila. Hampir saja beberapa tulang rusukku patah karena tertindih. Kau sudah menerima hadiah dari Beta. Kau tidak mau menemaniku di alam baka. Ini namanya penipuan. Ini jebakan. Dengan jijik, kusingkirkan tangannya. Kenapa panik? Aku kan sudah mulai bekerja. Aku menunjuk ke arah 4 boneka kertas berwajah datar itu. Para pria tampan, yang baju putih dengan telinga hewan, pergi ke Departemen Keuangan untuk memeriksa pembukuan. Yang memakai baju nelayan, pergi ke Departemen Perang untuk memeriksa daftar nama. Yang berkerah bulu, pergi ke ruang kerja kaisar untuk meninjau dokumen resmi. Sisanya yang baju hijau, kemari dan pijat kakiku. Si kaisar anjing itu ternganga tak bisa berkata-kata. Mereka hanya boneka kertas. Kepala mereka isinya lem semua. Bagaimana mungkin mereka mengerti cara menggunakan stempel resmi? Itu masalahmu. Seorang ratu tidak punya kewajiban untuk bekerja. Si kaisar anjing itu marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dia menunjukkan wajah yang mengerikan. Dia langsung mengeluarkan seutas pita sutra berwarna kuning terang. Kau mau mengelak, kan? Kau tidak mau bertanggung jawab, kan? Pokoknya malam ini, aku harus mengikatmu dan membawamu kembali ke istana. Dia menggertakkan giginya karena benci. Sambil dengan cepat mematahkan kakiku. Lalu, seperti mengikat kepiting rebus. Dia mengikat tubuh bagian atasku dengan kencang. Cu si iblis, apa yang kau lakukan? Aku akan pergi ke alam baka untuk menuntutmu. Silakan saja pergi. Kaisar gila itu menyampirkanku di punggungnya. Persis seperti Zubaji yang menggendong istrinya. Tanpa menoleh, dia berlari kencang ke arah istana. Cu Yao, kembalikan kakiku. Itu kakiku. Tidak akan. Nanti setelah sampai di istana baru akan kukembalikan padamu. Supaya kau tidak kabur kembali ke lubangmu di tengah jalan. Namaku Sentian. Aku sudah mati selama 3 tahun. Aku baru saja mengumpulkan poin yang cukup di alam baka. Untuk ditukar dengan sebuah makam yang punya halaman kecil. Tapi kuburanku malah digali oleh kaisar saat ini, Cu Yao. Sekarang, aku diikat dengan sabuk kuning cerahnya. Diikat seperti kepiting rebus. Tulang punggungku terasa sakit sekali. Seluruh kerangkaku digendong di punggungnya. Guncangannya membuat jiwaku hampir tercerai-berai. Cu si iblis, turunkan aku. Mau menuntutku ke alam baka karena menodai mayat, silakan saja. Kalau alam baka berani ikut campur urusanku, aku akan membawa para pendeta Tao dan menggali gerbang mereka juga. Aku tidak hanya akan menodai mayatmu. Aku juga akan membawamu ke sidang istana. Memangnya kenapa kalau kau hanya kerangka? Selama tengkorak kepalamu itu masih ada. Bahkan jika aku harus memakukannya di singgasana naga. Kau harus memberiku nasihat. Dia berhenti sejenak. Nadanya terdengar sedikit mengeluh. Sentian, apa kau tega melihat keuangan dinasti Qi hancur? Para pejabat korup itu telah mengosongkan perbendaharaan negara sampai ke dasarnya. Menteri Keuangan yang baru bahkan tidak bisa membedakan 2 jenis uang. Selama 3 tahun ini, rambutku sampai memutih karena cemas.
Aku malas menanggapinya. Dulu, waktu aku menjabat sebagai guru besar pelindung, kas negara Daki begitu melimpah. Bahkan gaji para prajurit di perbatasan bisa dibagikan 3 bulan lebih awal. Itu semua karena Cuyao sendiri yang memaksa menerapkan kebijakan pengangkatan rakyat jelata. Menempatkan orang buta huruf yang hanya bisa menjilat ke dalam kementerian. Dan jadilah kekacauan seperti sekarang ini. Angin malam membawa aroma tanah, berhembus masuk ke rongga mataku. Aku menggoyangkan lenganku yang terikat. Kembalikan kakiku. Kalau tidak, sesampainya di istana pun, aku akan mogok dan tidak mau berbuat apa-apa. Fan Sang. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari balik bajunya dan melemparkannya ke dekat kakiku. Ini untukmu satu dulu. Satunya lagi akan kuberikan setelah kita sampai di istana. Supaya kau tidak kabur. Aku membuka bungkusan kain itu dan melihatnya. Di dalamnya benar saja ada tulang kaki kananku. Dengan cepat kupasang kembali tulang kaki kananku. Haha, lumayan, daripada tidak ada sama sekali. Setidaknya nanti saat melawan, aku bisa menendangnya beberapa kali. Setelah terguncang-guncang di perjalanan, kami pun tiba di istana. Cuyao langsung memanggulku masuk ke ruang belajar kekaisaran. Di dalam ruang belajar kekaisaran, cahaya lilin begitu terang. Di atas meja, tumpukan laporan resmi lebih tinggi dariku. Di sampingnya juga ada beberapa cangkir teh yang sudah kosong. Sekali lihat saja sudah tahu dia begadang lagi. Lepaskan ikat pinggang ini, ucapku, karena diikat sepanjang perjalanan. Tulang rusukku rasanya mau patah. Kalau tidak segera dilepaskan, nanti aku benar-benar bisa hancur berantakan. Cuyao ternyata penurut juga. Dia mengangkat tangannya dan mulai melepaskan ikat pinggang itu. Tapi gerakannya begitu kikuk. Justru membuat ikatannya jadi semakin kencang. Kaisar anjing, kau ini bisa tidak, sih? Kalau tidak bisa, suruh saja Kasim kecil di sebelahmu itu. Kasim kecil yang berjaga di sampingnya gemetar ketakutan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Diam, ini pertama kalinya aku mengikat kerangka. Aku tidak punya pengalaman. Setelah bersusah payah cukup lama, dia akhirnya berhasil melepaskan ikat pinggang itu. Aku meregangkan tulang belulangku. Suara gemeretak tulang yang beradu di ruang belajar yang sunyi. Model. Suara di dalam ruangan terdengar sangat jelas. Laporan kenegaraan sebanyak ini. Kamu mau aku menyelesaikan semuanya? Bukan semuanya juga. Cuyao menggosok-gosokkan tangannya. Sambil tersenyum untuk membujukku. Terutama laporan pembukuan dari Kementerian Keuangan. Dan juga daftar perbekalan militer dari Kementerian Peperangan. Kamu bantu aku membereskannya dulu. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah kotak kertas kecil dari dalam jubahnya. Lalu menyodorkannya ke hadapanku. Di dalamnya ada uang arwah yang aku siapkan untukmu. Semuanya dalam nominal besar. Cukup untuk membeli beberapa villa di alam baka. Cuyao, biar ku jelaskan padamu. Aku bisa saja membantumu bekerja. Tapi harus mengikuti aturanku. Katakan saja. Aku akan menyetujui semuanya. Cuyao buru-buru mengangguk. Seperti anak set yang patuh. Pertama, aku hanya bekerja 4 jam sehari. Tidak akan lebih sedetik pun. Kedua, kerja lembur harus dibayar uang arwah 2 kali lipat. Ditambah lagi, harus membakarkan camilan malam dari kertas. Misalnya tanghulu dari kertas. Dan bebek panggang dari kertas. Tidak masalah. Ketiga, aku mau membawa keempat pria kertas tampanku ke dalam istana. Untuk menjadi asistenku. Para pria kertas itu. Apa mereka benar-benar bisa bekerja? Bisa atau tidaknya mereka bekerja? Itu tergantung siapa yang memerintah mereka. Aku memutar bola mataku ke arahnya. Kamu menganggapku hanya sebagai pajangan. Tentu saja kamu pikir mereka tidak berguna. Kalau kamu percaya padaku, serahkan saja urusan Kementerian Keuangan kepadaku dan tim pria kertasku. Cuyao berpikir sejenak. Pada akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, aku percaya padamu. Besok, aku akan menyuruh orang membawa pria-pria kertas tampanmu ke istana. Aku mengangguk puas. Aku berbalik, berjalan ke kursi di sudut ruangan, lalu duduk. Aku memunggunginya. Aku lelah, aku mau istirahat.
Urus saja sendiri laporan-laporan kenegaraan itu. Chu Yao menatapku, ragu-ragu untuk berbicara. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam berjalan ke samping meja, mengambil sebuah laporan kenegaraan dan mulai membacanya. Bayangan cahaya lilin menari-nari di wajahnya. Aku menatap wajahnya yang lelah dari samping. Tiba-tiba hatiku terasa tidak enak. Dulu, saat dia baru naik tahta, dia juga seorang kaisar muda yang penuh semangat. Dia sepenuh hati ingin memerintah negeri Daqi dengan baik. Kalau saja tidak terlalu terburu-buru mengejar hasil, dia tidak akan membuat begitu banyak kekacauan. Keesokan paginya, Chu Yao benar-benar menyuruh orang membawa 4 pria tampan orang-orangan kertasku masuk ke dalam istana. Setelah beristirahat semalaman, keempat orang-orangan kertas ini terlihat jauh lebih segar. Senyum konyol di wajah mereka juga sedikit berkurang. Kau yang kurus berbaju putih, pergi ke Departemen Keuangan dan periksa pembukuan. Fokus periksa pembukuan penundaan pajak Jiangnan 3 tahun lalu. Catat bagian mana saja yang bermasalah. Lalu kembali dan laporkan padaku. Orang-orangan kertas kurus yang berbaju putih itu mengangguk. Dia berbalik dan langsung berjalan keluar. Kau yang memakai jubah biru, pergi ke Departemen Militer dan hitung jumlah pasukan, terutama para prajurit di perbatasan. Lihat apakah ada yang melebih-lebihkan jumlah pasukan untuk menggelapkan dana militer. Orang-orangan kertas berjubah biru itu juga pergi dengan patuh. Kau yang memakai kerah bulu, pergi ke ruang belajar kaisar. Rapikan semua laporan kenegaraan yang belum disetujui. Pisahkan yang berhubungan dengan keuangan dan militer. Lalu bawa kemari untukku. Kau yang berbaju hijau, tetap di sini dan pijat kakiku. Chu Yao berdiri di samping, melihatku membagikan tugas dengan begitu teratur. Matanya sampai terpaku. Mereka benar-benar bisa mengerti ucapanmu, tentu saja. Aku mengangkat alisku. Saat aku membakar mereka, aku menggambar jimat arwah agung untuk mereka. Meskipun tidak bisa membuat mereka memiliki kesadaran sendiri, tapi untuk menuruti perintahku tidak ada masalah. Chu Yao tiba-tiba mengerti. Oh, jadi begitu. Shen Tian, kamu memang hebat. Aku tidak memedulikannya. Aku bersandar di kursi, menikmati layanan pijat kaki dari manusia kertas. Meskipun tangan manusia kertas itu terbuat dari kertas, pijatannya tidak begitu bertenaga. Tapi keunggulannya adalah tidak perlu mengeluarkan uang. Mereka juga penurut. Di hari-hari berikutnya, aku membawa tim manusia kertasku dan mulai sibuk di dalam istana. Manusia kertas yang mengenakan pakaian putih setiap hari membawa kembali setumpuk besar buku catatan dari Kementerian Keuangan. Sementara aku duduk di depan meja kerjaku, menggunakan tulang jariku untuk menggerakkan sempoa kertas, memeriksanya satu persatu. Ketika menemukan catatan yang bermasalah, aku akan menandainya dan meminta Chu Yao mengirim orang untuk menyelidikinya. Manusia kertas yang mengenakan pakaian biru juga menemukan banyak masalah. Benar saja, ada jenderal di perbatasan yang melebih-lebihkan jumlah pasukan dan menggelapkan dana militer. Kasus penggelapan terbesar di antaranya ternyata melibatkan jenderal pelindung negara. Setelah Chu Yao mengetahuinya, dia gemetar karena marah. Dia langsung memerintahkan agar jenderal pelindung negara itu ditangkap dan dibawa ke ibu kota untuk diinterogasi. Manusia kertas yang memakai kerah bulu juga sangat cakap. Mereka merapikan dokumen kenegaraan di ruang belajar kaisar dengan sangat teratur. Mereka juga membantuku menyaring banyak informasi penting. Chu Yao melihatku mengurus semuanya dengan sangat rapi. Sikapnya terhadapku menjadi semakin hormat. Setiap hari, dia membakarkan berbagai macam barang persembahan kertas untukku. Seperti kereta kuda kertas, pelayan wanita kertas, dan camilan kertas. Semuanya ada. Dia bahkan membakarkan sebuah dapur kecil dari kertas. Membuatku bisa memasak makananku sendiri. Hari itu, aku sedang memeriksa pembukuan pajakian di Jiangnan. Tiba-tiba aku menemukan sebuah masalah besar. 3 tahun yang lalu, ada selisih yang sangat besar dalam pembukuan pajakian di Jiangnan. Kekurangannya mencapai 500.000 tael perak. Dan waktu terjadinya selisih ini,
Tepat saat Jenderal Pelindung Negara sedang mengawasi urusan pajak di Jiangnan. Aku segera memberitahukan penemuan ini pada Chu Yao. Hebat sekali Jenderal Pelindung Negara ini. Beraninya dia menggelapkan perak sebanyak itu. Dia langsung memerintahkan agar Jenderal Pelindung Negara disiksa dengan kejam. Kita harus menemukan kemana perginya 500.000 tael perak itu. Tetapi Jenderal Pelindung Negara sangat keras kepala. Tidak peduli bagaimana dia disiksa. Dia tidak mau memberitahukan keberadaan perak itu. Sentian, apa yang harus kita lakukan? Jenderal Pelindung Negara tidak mau bicara. Beta tidak mungkin memukulinya sampai mati, bukan? Kenapa terburu-buru, kalau dia tidak mau bicara? Tentu ada orang lain yang mau bicara. Aku berbalik badan. Lalu memberi perintah pada orang bertelinga hewan yang memakai baju putih itu. Pergi dan periksa kediaman Jenderal Pelindung Negara. Lihat apakah ada ruang rahasia atau kompartemen tersembunyi. Fokus periksa ruang kerja dan kamar tidurnya. Orang bertelinga hewan yang berbaju putih itu menerima perintah dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Di tangannya ada sebuah kotak kecil yang terbuat dari kertas. Dia menyerahkan kotak itu kepadaku. Aku membukanya untuk melihat. Di dalamnya ada setumpuk surat. Silakan Paduka lihat sendiri. Chu Yao mengambil surat-surat itu dan membacanya dengan saksama. Semakin lama dia membaca, semakin buruk raut wajahnya. Ternyata, 500.000 tael perak ini tidak digelapkan oleh Jenderal Pelindung Negara, melainkan diberikan kepada suku Xiongnu di utara. Digunakan untuk bersekongkol dengan Xiongnu agar menyerang perbatasan Daqi. Di dalam surat juga tertulis secara rinci waktu dan rute penyerangan yang telah disepakati oleh Jenderal Pelindung Negara dan Xiongnu. Bagus, bagus sekali. Jenderal Pelindung Negara, si pengkhianat itu. Beta harus membantunya menyelamatkan para prajurit. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Pasukan Xiongnu akan segera memasuki istana. Kita harus segera bersiap. Kau benar. Sentian. Apa rencanamu? Pertama, segera hukum mati Jenderal Pelindung Negara, agar dia tidak bisa menghubungi pasukan Xiongnu lagi. Kedua, kirim utusan ke perbatasan. Perintahkan para prajurit di perbatasan untuk bersiaga. Ketiga, alokasikan perbekalan dan dana militer dari kas negara untuk mendukung pasukan di perbatasan. Keempat, rahasiakan berita ini. Jangan biarkan rakyat tahu tentang rencana serangan Xiongnu, agar tidak menimbulkan kepanikan. Baik, selama beberapa hari berikutnya, Chu Yao sangat sibuk luar biasa. Menghukum mati Jenderal Pelindung Negara, mengirim utusan ke perbatasan, mengalokasikan perbekalan dan dana militer, dan merahasiakan berita itu. Semuanya berjalan dengan tertib dan lancar. Sementara itu, aku tetap di istana untuk memeriksa buku besar, sekaligus membantu Chu Yao menangani beberapa masalah keuangan. Namun, tepat pada saat itu, sebuah insiden tak terduga terjadi. Saat tim orang-orangan kertasku sedang memeriksa pembukuan, mereka tidak sengaja terlihat oleh seorang pejabat korup. Pejabat korup itu mengira istana berhantu. Saking takutnya, dia berteriak-teriak histeris dan menyebarkan kabar itu dalam sekejap. Seluruh isi istana menjadi panik. Semua orang mengatakan bahwa ada arwah penasaran yang menghantui istana. Kenapa orang-orang ini penakut sekali? Itu kan hanya beberapa orang-orangan kertas. Apa yang perlu ditakutkan? Biarkan saja mereka takut. Sekalian bisa untuk menakut-nakuti para pejabat korup itu. Tetapi, masalahnya tidak sesederhana yang aku bayangkan. Pejabat korup yang melihat orang-orangan kertas itu ternyata bersekutu dengan beberapa pejabat lain yang berkomplot dengan Jenderal Pelindung Negara. Mereka memaksulkan Chu Yao di sidang istana, menuduhnya menyebarkan ajaran sesat untuk menyesatkan semua orang, dan membawa hantu ke dalam istana. Mereka menuntut agar Chu Yao mengusirku. Mereka bahkan bilang aku ini pembawa sial, akan membawa bencana bagi negeri Daqi. Chu Yao berdebat sengit dengan mereka di aula istana. Tapi para pejabat itu sama sekali tidak mau mendengarkan. Malah, mereka membuat keributan yang lebih besar. Pada akhirnya, Chu Yao benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia pun terpaksa memanggilku ke aula istana. Saat aku yang berwujud kerangka ini muncul di aula istana,
Semua pejabat sipil dan militer menjadi pucat pasi karena ketakutan. Banyak dari mereka bahkan berteriak dan bersembunyi di bawah meja. Makhluk jahat, kamu ini makhluk jahat. Aku makhluk jahat. Lalu kalian yang korupsi dan bersekongkol dengan musuh, makhluk apa kalian ini? Aku berbalik dan memerintahkan orang-orangan kertas berkerah bulu itu. Tunjukkan bukti kejahatan para pejabat korup yang telah kita temukan. Kepada tuan-tuan sekalian. Orang-orangan kertas berkerah bulu itu pun maju ke depan. Ia membagikan tumpukan bukti kejahatan kepada setiap pejabat. Setelah para pejabat selesai membaca bukti-bukti itu, raut wajah mereka semua berubah. Mereka yang bersekongkol dengan pejabat korup itu bahkan sampai ketakutan setengah mati. Sekarang, apa kalian masih menganggapku makhluk jahat? Meskipun aku ini orang mati, tapi aku lebih tahu daripada kalian yang masih hidup. Mana yang setia, dan mana yang berkhianat. Jika kalian berani lagi menentang yang mulia, berani korupsi lagi, bahkan jika jiwaku hancur berkeping-keping, aku tidak akan melepaskan kalian. Seluruh pejabat di aula istana terintimidasi oleh auraku. Tidak ada lagi yang berani bicara. Chu Yao menatapku. Tatapannya penuh dengan rasa terima kasih. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mempertanyakan keberadaanku. Para pejabat korup itu juga menjadi jauh lebih terkendali. Suasana di aula istana menjadi benar-benar baru. Tidak lama kemudian, suku Xiongnu, seperti yang diduga, mengikuti waktu dan rute yang telah disepakati dan menyerang perbatasan Daqi. Tetapi karena Chu Yao telah mempersiapkan pertahanan sebelumnya, para prajurit di perbatasan sudah bersiap sedia. Serangan Xiongnu tidak berhasil. Sebaliknya, mereka malah dikalahkan dan mundur. Kabar kemenangan besar di perbatasan tersebar hingga ke ibu kota. Seluruh negeri bersuka cita. Shen Tian, terima kasih. Kalau bukan karenamu, kali ini negeri ini akan dalam bahaya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menerima bayaran untuk menyelesaikan masalah orang. Kau sudah membakarkan begitu banyak persembahan kertas untukku. Jadi sudah sepantasnya aku membantumu. Kau adalah pahlawan besar bagi negeri ini. Shen Tian, tinggallah di istana kekaisaran mulai sekarang. Beta akan membangunkanmu istana yang paling megah, agar kau bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan selamanya. Tidak, aku tetap ingin kembali ke dunia bawah. Di istana kekaisaran terlalu membosankan. Aku lebih suka hari-hariku di dunia bawah. Kau benar-benar ingin pergi. Aku menganggukkan kepala. Aku sudah memeriksa dengan jelas pembukuan Kementerian Keuangan. Para pejabat korup juga sudah hampir semua ditangani. Pejabat baru di Kementerian Keuangan juga sudah bisa bekerja secara mandiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Baiklah, Beta tidak akan menahanmu. Tetapi kau harus berjanji pada Beta. Jika di masa depan negeri ini mengalami kesulitan lagi, kau harus kembali untuk membantu Beta. Lihat saja nanti. Maksudku, kalau bayaran yang kau berikan cukup besar, aku bisa mempertimbangkan untuk kembali membantumu, tidak masalah. Asalkan kau bersedia kembali. Beta akan membakarkanmu persembahan kertas yang terbaik, agar kau menjadi hantu terkaya di dunia bawah. Keesokan harinya, Chu Yao secara pribadi mengantarku kembali ke makamku. Dia bahkan menyuruh orang untuk merenovasi makamku dan membuatkanku nisan yang megah. Shen Tian, selamat jalan. Chu Yao berdiri di depan makamku. Ucapnya dengan suara pelan. Aku masuk ke dalam peti mati, mencari posisi yang nyaman. Sudah, kau kembalilah. Lain kali, jangan datang ke makamku kalau tidak ada urusan penting. Aku ingin tidur nyenyak dengan tenang. Chu Yao mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Aku memejamkan mataku, bersiap untuk menikmati masa pensiunanku di dunia bawah. Tapi tepat pada saat itu, dari dalam batu jiwaku, tiba-tiba terdengar suara Hakim Cui. Shen Tian, tunggu sebentar. Aku pun membuka mataku. Dengan bingung aku berkata, Hakim Cui. Ada apa? Sosok Hakim Cui muncul di dalam peti matiku. Shen Tian, kamu telah membantu Chu Yao menangani begitu banyak masalah di dunia manusia. Jasa-jasamu sangat besar. Dunia bawah memutuskan untuk memberimu sebuah hadiah. Aku bertanya dengan penasaran.
Hadiah apa? Dunia bawah memutuskan untuk memberimu posisi resmi. Menjadikanmu sebagai direktur keuangan Yin yang di dunia bawah. Bertanggung jawab untuk mengaudit dunia manusia dan transaksi keuangan antara dunia bawah. Jabatan ini tidak mengharuskanmu untuk masuk kerja setiap hari. Kamu hanya perlu memeriksa pembukuan secara berkala. Itu saja. Selain itu, ada juga cuti berbayar. Dan tidak akan bisa dipanggil sembarangan oleh dunia manusia. Mataku berbinar, benarkah? Tawaran ini bagus sekali. Tentu saja benar. Lagi pula, Chu Yao juga telah memberikan banyak keuntungan kepada dunia bawah. Meminta kami untuk menjagamu baik-baik. Dia juga berjanji. Setiap tahun akan membakar perlengkapan kertas sembahyang terbaik untukmu. Agar kamu bisa hidup dengan nyaman di dunia bawah. Aku mengangguk puas, baiklah. Aku setuju. Bagus sekali. Ini surat pengangkatanmu. Simpanlah baik-baik. Dia memberiku selembar kertas berwarna emas. Di atasnya tertulis nama dan jabatan resmiku. Aku menerima surat pengangkatan itu. Dan menyimpannya dengan hati-hati. Hakim Cui lalu berkata lagi, oh iya. Sahabatmu, Su Wan, juga ada di dunia bawah. Dulu dia adalah seorang akuntan. Sangat berbakat. Aku sudah merekrutnya untuk menjadi asistenmu. Kalian bisa bekerja bersama nanti. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku senang sekali. Su Wan adalah sahabat terbaikku semasa hidup. Kami bekerja bersama di Hubu. Kerja sama kami sangat klop. Tidak kusangka setelah mati pun kita masih bisa bekerja bersama. Hakim Cui mengangguk, baiklah. Semua sudah kujelaskan kepadamu. Beristirahatlah dengan baik. Besok kamu sudah bisa mulai bekerja secara resmi. Setelah berkata begitu, dia pun menghilang. Aku memejamkan mataku. Sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Kukira setelah mati aku bisa hidup santai dengan tenang. Tak disangka, kuburanku malah digali oleh Chu Yao. Aku terpaksa memulai kehidupan kerja di dunia baka. Tapi syukurlah. Pada akhirnya aku tidak hanya menyelesaikan kekacauan di dunia manusia, tapi juga mendapatkan status pegawai tetap di dunia baka. Aku dapat cuti berbayar. Tidak perlu lagi diperas dengan kerja rodi. Dan lagi, aku bisa bekerja bersama sahabatku. Benar-benar seperti pemenang dalam hidup. Keesokan harinya, aku resmi menjabat sebagai direktur keuangan Yin yang di dunia baka. Su Wan pun datang ke kantorku seperti yang dijanjikan. Penampilannya masih sama seperti saat dia masih hidup. Senyumnya lembut. Sentian, lama tidak bertemu, kata Su Wan sambil tersenyum. Wan, lama tidak bertemu. Tidak kusangka setelah mati pun kita masih bisa bekerja bersama. Iya, aku juga tidak menyangka. Waktu Hakim Cui memberitahuku, kukira dia hanya bercanda. Aku dan Su Wan merapikan kantor bersama-sama. Lalu kami pun memulai pekerjaan kami. Karena kami sebelumnya di Hubu sudah mengumpulkan banyak pengalaman. Memeriksa pembukuan bagi kami adalah hal yang sangat mudah. Tidak lama kemudian, kami sudah selesai memeriksa semua pembukuan yang menumpuk. Di sela-sela pekerjaan, aku mengajak Su Wan berjalan-jalan santai di dunia bawah. Meskipun dunia bawah sedikit suram, tetapi ada juga banyak tempat yang menyenangkan. Kami pergi ke jembatan Naihe, melihat proses pembuatan sup mengpo. Kami pergi ke kota kematian tak wajar, mendengarkan kisah orang-orang yang meninggal secara tidak adil. Kami juga pergi ke pasar dunia bawah, membeli banyak pernak-pernik kecil yang menarik. Chu Yao juga menepati janjinya. Setiap tahun dia akan membakarkanku banyak barang-barang dari kertas. Villa dari kertas. Kereta kuda dari kertas. Pelayan dari kertas. Bahkan camilan dari kertas. Semuanya lengkap. Aku meletakkan semua barang-barang kertas ini di dalam vilaku di dunia bawah. Menatanya hingga menjadi hangat dan nyaman. Suatu kali, Chu Yao bahkan membakarkan plakat hukum ketenagakerjaan dunia bawah dari kertas. Untukku. Di atasnya tertulis, tolak kerja tanpa henti. Sambut cuti berbayar. Aku menggantung plakat itu di kantorku. Setiap kali melihatnya, aku merasa sangat lucu. Hari demi hari berlalu. Aku dan Su Wan. Kehidupan kami di dunia bawah menjadi semakin sejahtera.
Kami bahkan mendirikan studio konsultasi keuangan bersama, membantu arwah-arwah lain di dunia bawah untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Karena kami sangat berpengalaman dan biayanya terjangkau, bisnis studio kami sangat laris. Kehidupan yang tenang ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun. Saat aku sedang berendam di pemandian air panas bersama Suwan, sambil berpikir-pikir untuk meminta Chu Yao membakarkan satu set catur dan kartu dari kertas, tiba-tiba dari batu arwah terdengar suara Chu Yao yang tergesa-gesa dan serak karena tangis. Sentian, Sentian, tolong aku memutar bola mataku. Tulang-tulangku yang sedang berendam di air panas bahkan terasa malas untuk digerakkan. Sentian, tolong aku. Ada apa lagi dengan kaisar sialan itu? Kas negara Qi sudah kosong, atau kamu dibuat menangis lagi oleh pejabat korup? Aku beritahu kamu, ya. Aku sekarang ini pegawai tetap di dunia baka. Sedang cuti berbayar. Tidak menerima lembur mendadak. Bukan masalah kas negara. Ini bencana belalang. Henan dan Sandong dilanda bencana belalang yang parah. Semua tanaman di ladang habis dimakan. Rakyat hampir mati kelaparan. Beta sudah mengirimkan persediaan gandum dari kas negara ke sana. Tapi sama sekali tidak cukup untuk dibagikan. Para pedagang licik itu malah mengambil kesempatan untuk menaikkan harga pangan. Beta benar-benar sudah tidak punya cara lain. Kamu jangan panik dulu. Aku bangkit berdiri dari kolam air panasku. Suara air yang menetes dari tubuhku terdengar jelas di dalam ruang jiwa. Coba jelaskan dulu, sekarang ini kurangnya apa saja? Bahan makanan tidak cukup. Lalu, bagaimana dengan perak? Uang hasil sitaan dari para pejabat korup sebelumnya. Meskipun ada perak, kamu sama sekali tidak bisa membeli bahan makanan. Beberapa negara tetangga sudah memberlakukan embargo bahan makanan. Persediaan bahan makanan di dalam negeri hanya tinggal sedikit. Kalau dibagikan pun, tidak akan bertahan lama. Sentian, kamu adalah direktur keuangan Yin dan Yang. Bisakah kamu memikirkan cara dari dunia baka? Misalnya, membakar sesuatu yang bisa dimakan. Bahan makanan dari kertas. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Apa kamu bodoh? Bahan makanan dari kertas itu untuk dimakan arwah. Tidak ada gunanya jika dimakan oleh manusia yang masih hidup. Bisa-bisa malah jadi sakit perut. Selain itu, dunia baka punya peraturan. Tidak boleh sembarangan mengganggu keseimbangan materi di dunia manusia. Kalau tidak, akan kena murka langit. Lalu bagaimana ini? Beta tidak mungkin hanya diam melihat rakyat mati kelaparan, kan? Sentian, anggap saja Beta memohon padamu. Tolong bantu Beta memikirkan cara. Imbalan apapun yang kamu mau, Beta akan membakarnya untukmu. Gunung emas dan perak dari kertas sekalipun. Istana giok yang megah. Asalkan kau bicara. Sentian, bagaimana kalau kita bantu dia? Rakyat tidak bersalah. Lagi pula, setelah wabah belalang ini berakhir, urusan perang yang Jian pasti akan kacau. Nanti kita juga akan kesulitan untuk memeriksanya. Aku mengangguk. Apa yang dibicarakan semalam ada benarnya. Aku berkata pada batu arwah, bukannya tidak bisa melanggar aturan. Tapi kau harus menuruti perintahku. Selain itu, bayarannya harus berlipat ganda. Kau juga harus membakarkan untukku dan Suwan masing-masing satu set villa peristirahatan sumber air panas dunia baka dari persembahan kertas. Yang lengkap dengan pelayan pribadi. Tidak masalah, tidak masalah. Asalkan bisa mengatasi wabah belalang. Jangankan 2 set villa. 20 set pun akan Beta bakarkan untukmu. Pertama, kau harus segera mengeluarkan titah. Buka lumbung dan bagikan pangan. Pada saat yang sama, kirim pasukan untuk mengawasi gudang pangan. Larang para pedagang licik menaikkan harga pangan. Siapapun yang berani melawan, langsung sita hartanya. Bahan pangannya disita untuk negara. Kedua, kerahkan rakyat untuk membuka lahan kosong. Tanam berbagai jenis tanaman pangan yang cepat panen. Contohnya gandum kuda. Oat dan tanaman sejenisnya memiliki masa tanam yang singkat. Ini bisa segera mengatasi krisis pangan. Ketiga, kirim utusan ke negara-negara di wilayah barat. Gunakan sutra dari daki kita dan daun teh untuk ditukar dengan bahan pangan. Wilayah barat di sana tidak kekurangan pangan.
Mereka hanya menginginkan produk khas kita. Semua ini bisa beta lakukan. Tapi perjalanan ke wilayah barat sangat jauh. Perjalanan pulang pergi utusan butuh waktu lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan lebih ini, bagaimana nasib rakyat? Disinilah aku akan membantumu. Aku bisa meminta tim boneka kertasku untuk pergi ke pos transfer materi yin yang di dunia baka. Untuk mengatur pengiriman pangan ilusi. Pangan jenis ini tidak nyata. Tapi bisa meredakan rasa lapar untuk sementara waktu. Bertahan sampai pasokan pangan dari wilayah barat tiba. Tapi, ini akan menghabiskan banyak sekali uang arwah. Kau harus membakarkan uang arwah yang cukup banyak untukku. Dan harus membakarnya sendiri di depan makamku. Yang benar-benar tulus dan sepenuh hati. Kalau tidak, dunia bawah tidak akan menyetujuinya. Beta akan pergi sekarang. Setelah Chu Yao selesai bicara, komunikasi pun terputus. Aku berbalik dan tersenyum pada Suwan. Sepertinya cuti berbayar kita harus dihentikan sementara. Tapi tidak apa-apa. Imbalannya sangat besar. Setimpal. Apa kita akan pergi ke pusat transit logistik Yin yang sekarang? Ujarku. Aku akan memanggil kembali keempat manusia kertas itu dulu. Biar mereka pergi bersama kita. Alokasi logistik Yin yang membutuhkan kekuatan jimat pengumpul arwah. Mereka bisa membantu. Begitu kupikirkan. Keempat manusia kertas yang berada jauh di istana dunia manusia langsung menerima perintah. Mereka berubah menjadi 4 gumpalan asap hijau dan melayang ke dunia bawah. Aku membawa Suwan dan keempat manusia kertas. Tiba di pusat transit logistik Yin yang dunia bawah. Ini adalah pusat sirkulasi logistik antara dunia bawah dan dunia manusia. Di dalam pusat transit ini tertumpuk berbagai macam logistik bayangan. Ada bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Semuanya digunakan untuk bantuan sementara ke daerah bencana di dunia manusia. Saat Raja Qingwang melihatku, dia bergegas menghampiri. Direktur Sen, kenapa Anda datang ke sini? Raja Qingwang, aku datang untuk mengajukan permohonan alokasi gelombang pertama pangan bayangan. Untuk membantu daerah bencana kelaparan di bawah Panji Yangjian. Aku sudah menyiapkan dokumen permohonan yang diperlukan. Silakan Anda periksa. Raja Qingwang mengambil dokumen permohonan itu. Melihatnya sekilas. Lalu mengangguk. Kalian ikuti saja staf untuk mengambil pasokan pangannya. Aku berterima kasih padanya. Raja Qingwang membawa Suwan dan keempat manusia kertas. Mengikuti staf menuju gudang pangan. Di dalam gudang, tumpukan gandum bayangan menjulang setinggi gunung. Gandum-gandum ini semuanya setengah transparan. Memancarkan cahaya keemasan yang redup. Bagaimana cara mengirim gandum ini ke dunia nyata? Aku akan membiarkan orang-orangan kertas membawa gandum ini. Melalui jalur Yin yang untuk dikirim ke lumbung di dunia nyata. Orang-orangan kertas ini aku kendalikan dengan jimat pengumpul arwah. Mereka bisa menembus penghalang Yin Yang. Dan tidak akan menimbulkan kepanikan pada orang-orang di dunia nyata. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok pergi ke Henan. 1 kelompok pergi ke Shandong. Kirimkan gandum bayangan ini ke lumbung setempat. Lalu kembali dan laporkan kepadaku. Ingat, kalian hanya boleh menyerahkan gandum ini kepada pejabat pemerintah. Jangan langsung memberikannya kepada rakyat. Agar tidak menimbulkan kekacauan. Keempat orang-orangan kertas itu mengangguk. Mengangkat gandum di pundak mereka. Berubah menjadi 4 gumpalan asap hijau. Dan menghilang dari dalam gudang. Sementara itu, di dunia nyata, Chu Yao sedang membakar uang arwah di depan makamku secara pribadi. Dia berlutut di depan makam sambil membakar dan bergumam. Sen Tian, beta dengan tulus memohon padamu. Tolong, kirimkan gandum itu kemari. Selamatkan rakyat Daki. Beta berjanji akan memerintah negara ini dengan baik di masa depan. Beta tidak akan pernah lagi menggali makammu sembarangan. Beta pasti akan membakar sesajen kertas untukmu secara rutin. Tidak lama kemudian, kabar datang dari lumbung di Henan dan Shandong. Dikatakan ada 4 sinar keemasan jatuh ke dalam lumbung. Dan sejumlah besar gandum muncul begitu saja. Meskipun gandum itu setengah transparan. Tapi setelah dimakan, benar-benar bisa meredakan rasa lapar. Para pejabat setempat terkejut sekaligus gembira.
Mereka segera melaporkan kabar ini kepada Chu Yao. Shen Tian, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku melihat adegan ini melalui cermin arwah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar bola mataku. Dasar kaisar bodoh yang tidak berguna. Dia juga panik sampai linglung. Tapi kali ini, semua berkat kamu. Kalau tidak, Daki benar-benar akan berada dalam kekacauan besar. Beberapa hari berikutnya, aku dan Suwan terus sibuk di pusat logistik dunia baka. Kami mengawasi untuk memastikan pasokan pangan bayangan bisa dikirim tepat waktu. Chu Yao juga mengikuti perintahku untuk membuka lumbung dan membagikan gandum. Mengawasi harga pangan. Mengorganisir rakyat untuk membuka lahan kosong. Dan mengirim utusan ke wilayah barat untuk menukar gandum. Semuanya berjalan dengan lancar dan teratur. Lebih dari setengah bulan kemudian, utusan dari wilayah barat kembali dengan membawa banyak sekali bahan pangan. Bahan pangan ini cukup untuk bertahan sampai biji-bijian yang baru panen. Krisis pangan akibat wabah belalang akhirnya mereda. Rakyat bersorak gembira. Mereka semua memuji Chu Yao sebagai kaisar yang bijaksana. Tapi, Chu Yao tidak melupakan jasaku. Dia datang sendiri ke makamku. Membakarkanku 2 set persembahan kertas pemandian air panas dunia baka. Villa liburan. Dan setumpuk besar persembahan kertas berupa pelayan, kue, dan perhiasan. Shen Tian, terima kasih. Kali ini, jika bukan karenamu, kerajaan Daki pasti sudah tamat. Aku tahu semua persembahan kertas ini sama sekali tidak bisa membalas budimu. Di masa depan, jika kau butuh sesuatu, kau bisa mencariku kapan saja. Sudah, aku tahu. Cepat kembali dan urus negaramu sana. Jangan ganggu aku lagi. Aku dan Suwan masih harus pergi ke villa baruku untuk berendam di pemandian air panas. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah memutus komunikasi arwah, aku dan Suwan masuk ke dalam villa persembahan kertas yang baru. Dekorasi di dalam villa itu mewah dan juga nyaman. Di halaman belakang ada sebuah kolam air panas yang lebih besar. Di sampingnya ada persembahan kertas berupa buah-buahan dan kue. Villa ini bagus sekali. Chu Yao kali ini benar-benar niat. Tentu saja, dia kan berutang budi besar padaku. Tapi, ngomong-ngomong, membantunya kali ini sama saja dengan membantu diri kita sendiri. Kalau dunia manusia aman, beban kerja di dunia baka juga berkurang. Barulah kita bisa bersantai dengan tenang. Iya juga, kalau nanti ketemu masalah seperti ini lagi. Apa kita masih mau membantunya, tergantung bayarannya. Kalau imbalannya besar, ya kita bantu saja. Tapi kalau dia maunya gratisan, jangan harap. Aku ini pegawai tetap di dunia bawah. Harus patuh pada hukum ketenagakerjaan dunia bawah. Tidak bisa lembur sembarangan. Dasar kamu, mata duitan sekali. Aku dan Suwan kembali berendam di kolam air panas. Menikmati waktu santai yang langka ini. Sinar mentari menembus awan dunia bawah, menyinari kolam air panas. Membuat permukaannya berkilauan. Aku tahu, setelah insiden bencana kuning kali ini, hubunganku dan Chu Yao menjadi semakin erat. Kami bukan lagi sekadar bos dan bawahan biasa. Lebih seperti sekutu yang saling mendukung. Tapi, ini tidak memengaruhi rencana hidup santaiku. Lagi pula, punya jabatan resmi dan bayaran. Hari-hari yang ditemani sahabat adalah yang paling nyaman. Suatu hari, aku sedang memeriksa pembukuan di kantor. Tiba-tiba batu arwah Chu Yao mengirim pesan, Shen Tian. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu di dunia bawah? Aku mengangkat kepalaku. Lalu berkata sambil tersenyum, baik sekali. Ada jabatan resmi, ada cuti yang dibayar. Dan ada sahabat yang menemani. Jauh lebih nyaman daripada bekerja untukmu di dunia manusia. Syukurlah kalau begitu. Beberapa tahun ini aku telah memerintah Daki dengan sangat baik. Kas negara melimpah. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Ini semua berkat bantuanmu saat itu. Tidak usah berterima kasih padaku. Bayaran yang kamu berikan sudah lebih dari cukup. Oh ya, kamu mencariku ada perlu apa? Bukan hal yang terlalu penting. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah membakarkan persembahan kertas berupa kolam air panas untukmu. Sudah dikirim ke vilamu di dunia bawah.
Kalau kamu lelah bekerja, kamu bisa berendam di air panas untuk bersantai. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya, Chu Yao. Sama-sama. Nanti kalau ada perlu apa-apa, kapanpun kau mau, katakan saja pada Beta. Beta pasti akan mengabulkannya untukmu. Setelah menutup komunikasi batu arwah, aku langsung menarik Suwan ke vilaku di dunia arwah. Di halaman belakang vila, benar saja, ada sebuah kolam air panas baru dari kertas. Air di dalam kolam itu mengepulkan uap panas. Di sampingnya bahkan ada handuk dan kelopak bunga dari kertas. Wah! Kolam air panas ini indah sekali. Iya, Chu Yao kali ini cukup murah hati. Aku dan Suwan melepas sepatu kami, lalu masuk ke dalam kolam air panas. Meskipun ini kolam air panas dari kertas, tapi saat berendam, rasanya benar-benar hangat. Sangat nyaman. Sentian, menurutmu, apakah kita ini sudah bisa dibilang mencapai puncak kehidupan santai? Suwan bersandar di tepi kolam air panas. Dia bertanya sambil memejamkan mata. Aku mengangguk, tentu saja. Tentu saja, tidak perlu lagi kerja Rodi. Punya uang dan waktu luang. Ditemani sahabat pula. Inilah kehidupan santai paripurna yang aku inginkan. Sinar senja menembus awan di dunia arwah, menerpa permukaan kolam air panas, membuatnya berkilauan. Aku dan Suwan bersandar di tepi kolam, mengobrolkan hal-hal menarik saat kami masih hidup. Menikmati waktu santai yang langka ini. Aku tahu, mulai hari ini, aku tidak perlu lagi dipaksa kerja lembur oleh Chu Yao yang menggaliku dari kubur. Tidak perlu lagi menjalani hidup dengan kerja Rodi. Aku bisa di dunia arwah, menikmati masa pensiunku dengan tenang dan damai. Bekerja dan bermain bersama sahabatku. Menjadi arwah paling bahagia. Sedangkan Chu Yao, kaisar brengsek yang dulu menggali kuburku dan memaksaku bekerja, kini telah menjadi ATM berjalanku di dunia arwah. Sesekali, aku juga akan menghubunginya melalui komunikasi batu arwah, untuk mengingatkannya beberapa hal soal manajemen keuangan. Lagi pula, jika hidupnya baik, aku baru bisa mendapatkan pasokan persembahan kertas yang tidak ada habisnya. Inilah akhir ceritaku. Kehidupan santai seorang guru besar tengkorak di alam baka. Tak ada kisah cinta yang mengguncang dunia. Tak ada karir yang gemilang. Hanya ada ketenangan dan kenyamanan. Mungkin, inilah akhir yang terbaik.